Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Oke, hari ini kita ada mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, kalau tidak kenal maka tak sayang. Oke, saya adalah Miss Aida. Saya adalah mahasiswa PPL Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Bina Insan Mandiri. Dan 1 bulan ke depan kita akan belajar bersama. Jadi, jika ada yang perlu ditanyakan, kalian tidak usah sungkan untuk bertanya kepada Miss Aida. Dan kalian bisa menggunakan WA Group sebagai forum diskusi kita. Oke? Hari ini materi yang akan Miss Aida sampaikan adalah tentang simple past dan present perfect. Sebelum kita mulai materi hari ini, kalian pasti sudah pernah mendengarkan simple past itu apa dan present perfect itu apa. Tapi jika belum, maka Miss akan membahasnya hari ini. Oke? Kalian perhatikan sama ya. Oke. Yang pertama, yaitu simple past. Simple past is used to tell an event or daily activity in the past. Ya, simple past ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lampau dengan keterangan waktu yang jelas. Oke, jadi jika kalian pernah mengalami kejadian di masa lampau, sehingga kita menggunakan simple past ketika membuat kalimat tersebut. Ya, oke. Dan untuk rumusnya, yang pertama yaitu subject plus verb plus object. Oke, itu untuk kalimat positif. Ya, sekali lagi Miss terangkan, untuk kalimat positif rumusnya yaitu subject plus verb plus object. Oke. Untuk rumus kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus did plus not plus infinitive atau verb 1 plus object atau complement. Oke. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya yaitu did plus subject plus infinitive atau verb 1 plus object atau complement dan tanda tanya. Oke? Kalian ingat-ingat ya rumusnya. Dan jika kalian masih bingung, kalian bisa membuka LKS kalian. Ya, di sana sudah jelas diterangkan. Oke? Oke. Tapi ada rumus lain. Itu tadi rumus yang digunakan untuk kalimat verbal, kalimat yang menunjukkan kata kerja. Sedangkan untuk kalimat yang menunjukkan kata sifat, simple past mempunyai rumus, yaitu jika kalimat tersebut positif, rumusnya adalah subject plus was atau were plus object atau complement. Jika kalimat itu negatif, rumusnya yaitu subject plus was or were plus not plus object atau complement. Jika kalimat itu interrogatif, rumusnya adalah was or were plus subject plus object atau complement, dan yang terakhir kalimatnya dikasih tanda tanya. Kalian jelas sudah tahu dong perbedaan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jika positif, kalimat tersebut tidak menggunakan not. Jika negatif, ditambah not. Jika interrogatif, ada tanda tanya. Dan ada perubahan struktur kalimatnya sesuai dengan rumus yang ada. Oke? Nah, jika kalian buka LKS, nah di sana juga sudah ada contoh. Dan Miss di sini menggunakan contoh dari LKS tersebut. Oke, dan kita buka dan kita baca bersama-sama biar kalian bisa memahaminya dengan jelas. Oke, contohnya adalah jika kalimat positif, a few people
brought food and beverage from home when having holiday a long time ago. Itu jika kalimatnya positif. Oke? Jika kalimatnya negatif, a few people did not. Oke, kalian tahu kan perbedaannya? Tadi di kalimat positif tidak ada not-nya. Jika di kalimatnya negatif ada not. Did plus not. Oke? Brought food and beverage from home when having holiday a long time ago. Jika kalimatnya interrogatif, did a few people bring food and beverage from home when having holiday a long time ago? Oke, jadi did-nya ada di depan ya. Jadi dibalik. Did baru a few people. Jadi posisi did-nya nggak di tengah, tapi di depan. Karena itu kalimat interrogatif. Oke. Dan jangan lupa not-nya dihilangin. Bukan did not a few people, bukan. Hanya did a few people. Dan jangan lupa ada tanda seru. Oh, bukan tanda seru, maaf. Tanda tanya. Oke? Karena itu adalah ciri dari kalimat interrogatif. Oke, jangan sampai salah tanda seru ya. Karena itu akan memiliki makna yang berbeda. Oke? Nah, Miss juga ada contoh lain, yaitu we played football yesterday. Nah, kita bermain sepak bola kemarin. Simple past kan menunjukkan kalimat yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, yesterday itu adalah kemarin. Kemarin kan sudah terjadi kemarin, ya. Ciri dari simple past itu sendiri ada keterangan waktunya, keterangan waktu yang menjelaskan kapan waktu itu terjadi. Jika saat ini, maka itu menggunakan simple present. Tapi jika yang sudah berlalu, maka itu menggunakan simple past. Oke. Nah, ini adalah beberapa adverb of time atau keterangan waktu yang biasanya menjadi ciri khas dari simple past. Yang bisa dikategorikan itu adalah kalimat simple past. Yang pertama yaitu yesterday, yaitu kemarin, seperti contoh yang tadi. Oke. Dan last, yang lalu. I have eaten. Oh, sorry. I ate yesterday. Saya makan kemarin. I ate last night. Saya makan tadi malam. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan simple past. Oke. Last week, minggu yang lalu. Ago, yang lalu. Nah, itu adalah beberapa contoh adverb of time yang digunakan, yang biasanya menjadi ciri dari simple past. Oke. Jika kalian menemui beberapa kalimat yang ada kata yesterday, last week, ago, nah itu berarti menggunakan simple past. Oke. Oh iya, dan kalian jangan lupa tadi ada rumus yang was atau were. Lah, itu tidak semua subjek menggunakan was atau were dengan acak. Kalian perlu ingat bahwa subjek yang menggunakan was itu she, he, it, dan yang menggunakan were adalah I, you, we, they. Ya. Oke. Sebagai contohnya, she was beautiful. Itu she kan tadi menggunakan was, beautiful. Nah, itu adalah nominal, menggunakan rumus nominal karena tidak ada kata kerja. Tapi jika ada kata kerja, maka menggunakan rumus yang verbal. Oke. Jika kalian masih belum paham dan ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa WA di WhatsApp group atau bisa langsung PC Miss. Oke, kalian nggak usah sungkan-sungkan. Oke, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu present perfect. Oke, kalian sudah pernah mendengar apa itu present perfect? Tapi kalau kalian belum
mendengar atau belum seberapa paham, atau kalian sudah ada yang pernah mendengar tapi masih belum memahami. Nah, di sini akan Miss bahas. Oke. Present perfect is used to tell an event that has occurred. Yaitu simple perfect ini digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian yang telah terjadi. Oke. Jadi hampir ada kemiripan ya dengan pengertian simple past tadi, tapi ini berbeda. Kalau yang simple past tadi yang terjadi di masa lampau, dan yang simple present perfect ini digunakan menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi. Oke? Nah, selain itu simple present perfect juga digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi beberapa kali. Nah, sebagai contoh, I have visited Borobudur twice. Saya sudah mengunjungi Candi Borobudur 2 kali. Twice. Ini tadi yang dimaksud telah terjadi beberapa kali. Nah, ini. Jika kalian menemui kalimat yang ada twice atau sebagainya, itu menunjukkan kalimat tersebut adalah simple present perfect. Oke. Sedangkan rumus dari simple present perfect, oke. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus auxiliary verb plus past participle atau verb 3. Oke. Kalian ingat-ingat kembali, rumusnya adalah subject plus auxiliary verb plus past participle atau verb 3. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus auxiliary verb plus not plus past participle atau verb 3. Oke. Nah, perbedaannya sama kayak tadi ya, positif sama negatif gimana? Nah, untuk rumus yang interrogatif, rumusnya yaitu auxiliary verb plus subject plus past participle, dan jangan lupa tanda tanya. Miss, apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb yaitu have atau has. Kalian pasti sudah tahu apa itu artinya have atau has kan? Nah, auxiliary verb itu adalah have atau has. Oke. Contoh, she has already eaten rice. Nah, itu adalah contoh kalimat positif. Lalu gimana Miss kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya yaitu she has not already eaten rice ya, dan notnya ya kalian jangan lupa. Oke? Kalimat interrogatifnya gimana Miss? Has-nya taruh depan. Has she already eaten rice? Ada tanda tanyanya. Oke? Oke, itu contohnya. Nah, seperti simple past tadi, simple present perfect ini juga ada adverb of time, yaitu keterangan waktu ya. Yang pertama yaitu for, yaitu for minutes, selama beberapa menit. Itu juga salah satu keterangan waktu yang biasanya menjadi ciri dari simple present tense. Ada juga already, since, ever. Kalian tahu artinya since? Yaitu sejak. Terus ever, pernah. Just, baru saja. Recently, baru-baru ini. Atau yet, belum. Nah, itu adalah beberapa adverb of time. Oke. Nah, terus perbedaannya antara simple present perfect dan simple past itu apa? Nah, perbedaannya yaitu simple past diikuti keterangan waktu yang jelas. Nah, seperti tadi contohnya ya, my father drank coffee yesterday. Ada kata yesterday yang menunjukkan keterangan waktunya yaitu kemarin. Nah, itu adalah simple past. Tapi sedangkan simple present perfect itu tidak diikuti keterangan waktu yang jelas. Contohnya, I have just arrived. Saya sudah sampai.
Hah? Sampainya kapan? Sekarang apa nanti? Nah, di situ tidak dijelaskan sampainya itu kapan. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Jadi kalau ada kalimat yang menunjukkan kapan waktu itu terjadi, berarti itu kalimat tersebut menggunakan simple past. Nah, kalau kalimat tersebut tidak tidak menggunakan keterangan waktu yang jelas, I have just arrived, sedangkan kita bingung kapan tibanya, kemarin atau tadi. Nah, itu masuk ke simple present perfect. Oke. Nah, itu tadi penjelasannya. Nah, semoga kalian bisa memahami ya. Tapi jika penjelasan Miss dirasa kurang jelas atau gimana, kalian masih bingung, nah kalian bisa tanya kepada Miss. Nah, di WhatsApp grup kelas kita, nah itu ada nomor Miss, dan kalian bisa langsung chat pribadi, bisa kalian bisa tanya di grup biar semua teman-teman juga bisa tahu. Nah, itu terserah kalian mau gimana. Kita sharing bersama, kita buat have fun aja. Kalian nggak usah terlalu formal sama Miss, pokoknya kita sama-sama belajar, oke? Nah, oke, Miss akan mengasih kalian tugas, yaitu tugas untuk mata pelajaran dan materi hari ini. Nah, nanti Miss akan share di Google Classroom, dan kalian klik ya, nanti itu linknya Google Form, oke? Dan kalian kerjakan. Batas waktunya sampai nanti jam 11. Miss tunggu, jangan sampai ada yang telat ya. Oke? Oke. I feel that time is over, and semoga kita bisa kita bisa belajar bersama dan have fun bersama. Oke? Terima kasih atas pertemuan hari ini, dan Miss mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga kalian selalu semangat belajar, dan see you next week ya. Kita akan bertemu lagi dan kita akan